Kalian, ternyata ada nabi yang bisa menahan matahari agar tidak tenggelam loh. Berikut kisah Nabi Yusya, panglima perang yang menahan matahari tidak terbenam. Nama Nabi Yusya alaihi salam tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Quran, akan tetapi beliaulah yang mendampingi Musa ketika keduanya berjalan hingga bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam seperti yang tertuang dalam sebuah ayat di surah Al-Kahfi. Dan, ingatlah, ketika Musa berkata kepada muridnya, "Aku tidak akan berhenti berjalan sebelum sampai ke pertemuan dua buah lautan, atau aku akan berjalan sampai bertahun-tahun." Surat Al-Kahfi ayat 60. Nabiullah Yusya adalah seorang nabi dan panglima perang yang berhasil membuka tanah suci, Baitul Maqdis, untuk Bani Israel setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Allah memberinya karunia dan kemenangan atas musuh-musuhnya. Kisah Nabi Yusya menahan matahari ini diceritakan Syekh Umar Sulaiman Al-Asikor, guru besar Universitas Islam Yordania, dalam kitabnya Kisah-kisah Sahih seputar para nabi dan rasul. Syekh Umar menukil salah satu hadis-hadis nabi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Syekh Umar menceritakan, Nabiullah yang berperang untuk membuka sebuah desa itu adalah Yusya bin Nun, salah seorang nabi Bani Israel. Beliau adalah orang yang selalu mendampingi Nabi Musa dalam hidupnya. Beliau juga yang menemani Nabi Musa dalam perjalanannya kepada Nabi Khidir. Allah memberinya wahyu setelah Nabi Musa wafat dan Musa mengangkatnya sebagai penerusnya di Bani Israel. Nabi Yusya adalah pemimpin yang berkat jasanya tanah suci bisa direbut kembali saat persiapannya menuju kota yang hendak ditaklukkan. Nabi Yusya berusaha agar pasukannya menjadi pasukan kuat dan tangguh. Karena itu, dia menyortir prajurit-prajurit yang bisa menjadi biang kekalahan, karena hati mereka lebih disibukkan oleh perkara dunia. Nabi Yusya mengeluarkan 3 kelompok prajurit yang itu tidak diizinkan untuk pergi berperang. Kelompok pertama adalah orang yang telah berakad nikah tetapi belum menyentuh istrinya. Kelompok ini tidak diragukan pastilah sangat tergantung hatinya dengan istrinya, lebih-lebih jika dia masih muda. Kelompok kedua adalah orang yang sibuk membangun rumah dan belum menyelesaikan bangunannya. Kelompok ketiga adalah orang yang membeli unta atau domba bunting sementara dia menantikan kelahirannya. Prinsip yang dipegang oleh Nabi Yusya ini menunjukkan bahwa dia adalah panglima yang unggul, pemilik taktik jitu dalam memimpin dan menyiapkan bala tentara sehingga kemenangan bisa diwujudkan. Prajurit tidak menang dengan jumlah besarnya, akan tetapi dengan kualitas ini lebih penting daripada jumlah dan kuantitas. Oleh karenanya, Yusya mengeluarkan orang-orang yang berhati sibuk dari pasukannya, yakni orang-orang yang badannya di medan perang, tetapi pikirannya bersama istri yang belum disentuhnya atau rumah yang belum diselesaikannya atau ternak yang ditunggu kelahirannya. Apa yang dilakukan Nabi Yusya ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Talut ketika melarang pasukannya untuk minum dari sungai kecuali orang yang menciduk air dengan tangannya. Saat itu sedikit dari mereka yang minum. Talut telah membersihkan pasukannya dari unsur-unsur pelemah yang menjadi titik kekalahan. Allah telah menyampaikan kepada Rasulnya bahwa mundurnya orang-orang munafik di perang Uhud mengandung kebaikan bagi orang-orang mukmin. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Surat At-Taubah ayat 47. Dengan pasukannya Yusya berangkat ke kota yang hendak ditaklukkannya. Dia mendekati kota itu pada waktu Asyar di hari yang sama. Ini berarti kesempatan untuk membuka kota itu tidaklah banyak, karena berperang di malam hari tidaklah mudah dan bisa jadi hari itu adalah hari Jumat. Dia harus menghentikan perang begitu matahari terbenam, karena itu berarti tiba pada hari Sabtu telah tiba dan perang di hari Sabtu hukumnya haram bagi Bani Israel. Maka dia harus mundur dari kota itu sebelum merebutnya, dan ini berarti memberi peluang kepada penduduk kota untuk memperkuat pasukannya, memperbaiki benteng-bentengnya dan menambah kekuatan senjatanya. Nabi Yusya pun menghadap matahari dan berkata kepadanya, "Kamu diperintah, aku juga diperintahkan." Kemudian Yusya berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Allah mengabulkan permintaannya dan menunda terbenamnya matahari hingga kemenangannya diwujudkan. Iman Yusya begitu besar, dia yakin kehendak Allah di atas segala sesuatu. Dia mampu memanjangkan siang sehingga kemenangan bisa diraih sebelum terbenamnya matahari. Urusan seperti ini tidak sulit bagi Allah, dan kita mengetahui pada hari ini bahwa siang dan malam terjadi karena berputarnya bumi mengelilingi dirinya, dan sepertinya perputaran bumi berjalan lambat dengan kodrat Allah hingga kemenangan terwujudkan. Prajurit tidak menang dengan jumlah besarnya, akan tetapi dengan kualitas ini lebih penting daripada jumlah dan kuantitas. Oleh karenanya,
Yosya mengeluarkan orang-orang yang berhati sibuk dari pasukannya, yakni orang-orang yang badannya di medan perang, tetapi pikirannya bersama istri yang belum disentuhnya atau rumah yang belum diselesaikannya atau ternak yang ditunggu kelahirannya. Apa yang dilakukan Nabi Yosya ini mirip dengan apa yang dilakukan oleh Talut ketika melarang pasukannya untuk minum dari sungai kecuali orang yang menciduk air dengan tangannya. Saat itu sedikit dari mereka yang minum. Talut telah membersihkan pasukannya dari unsur-unsur pelemah yang menjadi titik kekalahan. Allah telah menyampaikan kepada Rasul-Nya bahwa mundurnya orang-orang munafik di perang Uhud mengandung kebaikan bagi orang-orang mukmin. Jika mereka berangkat bersama-sama kamu, niscaya mereka tidak menambah kamu selain dari kerusakan belaka, dan tentu mereka akan bergegas-gegas maju ke muka di celah-celah barisanmu untuk mengadakan kekacauan di antaramu. Surat At-Taubah ayat 47. Dengan pasukannya Yosya berangkat ke kota yang hendak ditaklukkannya. Dia mendekati kota itu pada waktu Asyar di hari yang sama. Ini berarti kesempatan untuk membuka kota itu tidaklah banyak, karena berperang di malam hari tidaklah mudah dan bisa jadi hari itu adalah hari Jumat. Dia harus menghentikan perang begitu matahari terbenam, karena itu berarti tiba pada hari Sabtu telah tiba dan perang di hari Sabtu hukumnya haram bagi Bani Israel. Maka dia harus mundur dari kota itu sebelum merebutnya, dan ini berarti memberi peluang kepada penduduk kota untuk memperkuat pasukannya, memperbaiki benteng-bentengnya dan menambah kekuatan senjatanya. Nabi Yosya pun menghadap matahari dan berkata kepadanya, "Kamu diperintahkan, aku juga diperintahkan." Kemudian Yosya berdoa kepada Allah Ta'ala, "Ya Allah, tahanlah ia untuk kami." Allah mengabulkan permintaannya dan menunda terbenamnya matahari hingga kemenangannya diwujudkan. Iman Yosya begitu besar. Dia yakin kehendak Allah di atas segala sesuatu. Dia mampu memanjangkan siang sehingga kemenangan bisa diraih sebelum terbenamnya matahari. Urusan seperti ini tidak sulit bagi Allah, dan kita mengetahui pada hari ini bahwa siang dan malam terjadi karena berputarnya bumi mengelilingi dirinya, dan sepertinya perputaran bumi berjalan lambat dengan kodrat Allah hingga kemenangan terwujudkan. Allah tidak lantas menghalalkan harta rampasan perang bagi umat manapun sebelum kita. Harta rampasan perang dikumpulkan, lalu api turun dari langit dan membakarnya kecuali tidak seorang pun dari pasukan yang menggelapkannya. Jika harta rampasan perang ada yang digelapkan, maka api menolak untuk melahapnya. Ini berarti Allah tidak ridha kepada mereka. Harta rampasan perang dikumpulkan, api pun turun tetapi tidak memakan apapun. Maka Nabi Yosya berkata, "Di antara kalian ada yang menggelapkan harta rampasan perang." Untuk membongkarnya Yosya menyuruh masing-masing kabilah mengeluarkan satu orang untuk membayatnya. Maka tangannya menempel lengket di tangan orang yang berasal dari kabilah yang menggelapkan harta rampasan perang. Nabi Yosya membayat anggota kabilah itu satu persatu. Tangannya lengket dengan tangan 2 atau 3 orang, dan Yosya berkata, "Penggelapannya ada pada kalian." Akhirnya mereka mengeluarkan sebongkah emas besar dalam bentuk kepala sapi dan diletakkan di antara harta rampasan yang lain. Api turun dan memakannya. Hukum ini telah mansukh bagi kita. Harta rampasan perang telah dihalalkan bagi kita sebagai rahmat dari Allah kepada kita dan karunia-Nya. Dan dihalalkannya harta rampasan perang merupakan salah satu kekhususan atas umat ini. Dalam kitab Yosua dikisahkan bagaimana Nabi Yosya dijanjikan kemenangan dan menerima petunjuk agar memerintahkan semua orang berjalan mengelilingi benteng kota itu selama 6 hari. Sementara para imam ditugaskan meniup trompet sangkakala yang terbuat dari tanduk domba. Di hari ke-7, dinding benteng raksasa itu runtuh dan para prajurit Nabi Yosya merangsek masuk ke dalam kota. Demikianlah, ketika tangan Allah beserta sebuah jamaah, maka segala sesuatunya berada dalam genggaman dan pengaturannya. Perkara meruntuhkan tembok tebal yang dijaga oleh pasukan yang gagah perkasa, tidaklah sulit baginya. Tugas para hambanya lah untuk senantiasa tertib menjaga syariat dan aturan yang telah Allah tetapkan. Dikabarkan pula oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah hadits bahwa tatkala Nabi Yosya menembus benteng Yerikho, matahari sempat dibuat berhenti beredar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu, yakni hari Jumat, berlangsung lebih lama dari yang semestinya. Hal ini dilakukan untuk memberi kesempatan kepada Nabi Yosya beserta kaumnya menyelesaikan amanahnya, karena keesokan harinya sudah masuk hari Sabat, Sabtu, di mana di hari itu, sesuai syariat yang diturunkan melalui Nabi Musa, Bani Israel diperintahkan untuk berhenti beraktivitas. Maka, seperti telah diceritakan di beberapa riwayat, pada hari ke-7, setelah tembok Yerikho runtuh, Nabi Yosya dan pasukannya menyerbu masuk ke dalam kota, dan membumi hanguskan seluruh isi kota tanpa tersisa.
kecuali rumah yang dihuni oleh Rahab dan keluarganya, yaitu sang perempuan yang pernah membantu beberapa prajurit Nabi Yusya alaihi salam. Dahulu tatkala mereka hampir tertangkap dalam tugas pengintaian, mereka juga dilarang untuk mengambil bahan-bahan makanan atau barang-barang kecuali emas, perak, tembaga, dan besi. Penelaahan arkeologis oleh beberapa ahli, di antaranya oleh Dr. Garstang yang menjadi Direktur Departemen Zaman Purbakala di Palestina, menemukan banyak sisa pasokan gandum di beberapa titik yang bercampur dengan abu di kota itu. Hal ini menjelaskan bahwasanya kota itu pernah terbakar, sementara pasokan gandum masih banyak. Penelitian Dr. Garstang ini juga memberi indikasi sebuah proses penaklukan kota yang sangat cepat, karena dalam sebuah taktik perang yang umum dalam menghadapi musuh yang berlindung di dalam benteng yang kokoh, strategi yang biasa digunakan adalah memblokade dan membuat lapar seluruh isi kota terlebih dahulu selama sekian waktu untuk melemahkan perlawanan. Masih banyaknya cadangan makanan juga menandakan bukti bahwa pasukan Nabi Yusya alaihi salam tidak mengambil benda-benda lain kecuali yang telah diperintahkan berupa emas, perak, tembaga, dan besi. Demikianlah kisah Nabi Yusya dalam melanjutkan tugas kenabian yang telah diawali oleh Nabi Musa alaihi salam membimbing Bani Israel keluar dari Mesir hingga memasuki Yerusalem, Darussalam, negeri yang saat itu Allah janjikan. Demikian kisah Nabi Yusya, sang panglima yang berhasil merebut tanah suci. Adapun hikmah dan pelajaran dari kisah ini adalah Nabi Yusya tidak mementingkan jumlah besar dalam menghadapi musuh. Beliau lebih memperhatikan kualitas pasukan perangnya. Beliau menyortir tentaranya dari prajurit-prajurit yang hatinya tertambat dengan urusan dunia.